Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala abdika wa rasulika Muhammadin sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'du. Shaimin shaimat, para pendengar, saudara-saudaraku rahimakumullah yang saya muliakan, patut kita tetap bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah tetap anugerahkan kepada kita umur panjang, kesehatan, taufik serta hidayah, sehingga saat ini kita sudah memasuki malam ketiga dari rangkaian Qiyamul Ramadan, dan kita sudah menyelesaikan ibadah puasa kita untuk hari yang kedua. Semoga Allah menganugerahkan kesehatan, panjang umur dan kekuatan kepada kita bersama, sehingga kita bisa menyelesaikan Ramadan sampai kita bertemu dengan 1 Syawal. Amin ya rabbal alamin. Para pendengar rahimakumullah yang saya muliakan, kalau kita kembali melihat hakikat diri kita bersama sebagai manusia, maka akan terasa kita betul-betul hamba Allah yang sangat-sangat lemah. Saat-saat ini kita berhadapan dengan COVID-19 atau masyarakat lebih mengenalnya sebagai virus corona. Dalam berhadapan dengan virus corona, kita dihadapkan dengan kenyataan bagaimana lemahnya kita, bagaimana kita tidak mampu berhadapan dengan ciptaan Allah yang sungguh sangat kecil sampai kita tidak bisa melihatnya. Tetapi realita memberikan pelajaran kepada kita bahwa kita ini betul-betul hamba Allah yang lemah. Tidak sedikit saudara-saudara kita dipanggil oleh Allah, atau dengan kata lain menemui ajalnya dengan mendapatkan serangan dari virus COVID-19 ini. Tidak sedikit. Untuk di NTB saja sudah di atas 100. Lebih-lebih untuk tingkat nasional, lebih-lebih untuk tingkat dunia. Masya Allah, betul-betul kita berada dalam posisi yang sangat lemah. Mari posisi yang sangat lemah, kondisi real kita yang sangat lemah ini, mari membangkitkan satu semangat bagi kita bersama. Ternyata mati itu begitu cepat datangnya, saudara-saudaraku. Betul-betul apa yang difirmankan oleh Allah, kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap apa saja yang bernyawa pasti akan merasakan apa yang disebut dengan kematian itu. Ada orang yang sampai berusia ratusan tahun, tapi tidak sedikit yang baru lahir meninggal, atau baru balik beberapa lama, atau sudah mencapai umur galib istilah kita sampai mencapai umur 63 tahun seperti umurnya baginda Nabi. Tetapi semuanya itu sangat misterius bagi kita. Sangat tidak bisa kita prediksi tentang umur kita. Oleh sebab itulah saya mengajak kita menjadi orang yang cerdas seperti yang disabdakan oleh baginda Nabi. Satu saat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada para sahabat, ayyun nasi aqyas? Siapakah manusia yang paling cerdas? Ternyata para sahabat tidak ada yang bisa menjawab, saudara-saudaraku. Baru Rasulullah katakan yang manusia termasuk paling cerdas adalah aktsarhum lil mauti dzikra. Orang yang banyak ingat kepada kematian. Wa aktsarhum lima ba'dahu dzikra, yaitu orang yang saya ulangi, paling cerdas kata Rasulullah, aktsaruhum lima ba'dahu isti'dadan. Jadi yang pertama, yang cerdas itu adalah orang yang selalu ingat kepada kematian. Dan yang kedua, orang yang selalu ingat tentang apa yang bakal dia bawa sebagai bekal kehidupan yang tanpa akhir. Kehidupan yang panjang sekali tidak ada akhirnya, yang akan berakhir pada kemungkinan salah satu di antara dua tempat, sorga atau neraka. Ini perlu ada pada pikiran saya dan kita bersama, saudara-saudaraku rahimakumullah. Kalau kesadaran ini ada, maka kita akan menjadi orang yang bisa memanfaatkan Ramadan secara baik, secara tepat. Apa sebab saya katakan begitu, Pak saudara-saudaraku rahimakumullah? Ramadan merupakan bulan ibadah,
di mana menurut penjelasan baginda Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dilipat gandakan pahala dari semua kebaikan yang kita perbuat. Sampai Nabi katakan keistimewaan Ramadan itu, amal anak Adam secara keseluruhan dengan rahmatnya Allah, kasih sayangnya Allah kepada orang-orang saleh, dilipat gandakan pahalanya. Kecuali Ramadan, kata baginda Nabi. Bahkan firman Allah Subhanahu wa taala, illa siyam, kecuali puasa. Fa innahu li, puasa itu adalah untukku, wa ana ajzi bih, sayalah yang akan memberikan balasan terhadap puasa itu. Ini keistimewaan daripada bulan Ramadan. Jadi pertama, Ramadan merupakan bulan yang istimewa, di mana Allah akan memberikan pahala kepada kita bersama, sangat bergantung kepada penilaian Allah terhadap keikhlasan kita, terhadap bagaimana perilaku kita selama beribadah Ramadan, bagaimana kita laksanakan, apakah kita termasuk puasa yang diistilahkan oleh Imam Al-Ghazali khawasul khawas, atau puasa khusus, atau masih berada pada puasa awam. Sangat bergantung kepada penghayatan kita terhadap ajaran agama kita. Alhamdulillah, kalau kita sudah sampai ke tingkat yang kedua, itu saja sudah untung, yakni puasa yang dikatakan puasa khusus. Mungkin hawasul hawas sangat jauh, tetapi lepas daripada puasa awam, itu saja sudah satu keberuntungan. Mari saudara-saudaraku, untuk itulah maka Ramadan ini harus kita jadikan sebagai waktu yang sangat berharga bagi kita. Pertama, Rasulullah janjikan kepada kita bersama, man shoma ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambih. Barang siapa yang melaksanakan ibadah puasa didasari oleh keimanannya, didasari oleh sebuah kesadaran bahwa puasa itu merupakan kewajiban dari Allah kepada dirinya sebagai hambanya, sebagai umat baginda Nabi, dia laksanakan ibadah puasa dengan harapan mendapatkan pahala besar dari Allah. Kalau itu menjadi motivasi dalam beribadah puasa, maka kata baginda Nabi, ghufira lahu ma taqaddama min dzambih, dia akan diberikan ampunan oleh Allah terhadap dosa yang sudah berlalu. Dalam satu rangkaian dengan puasa Ramadan ini adalah apa yang diistilahkan dengan qiyamu Ramadan, yakni ibadah-ibadah malam bulan Ramadan. Itulah ibadah tarawih kita, itulah ibadah witir kita. Jadi antara saum dengan qiyam ini merupakan satu rangkaian. Saum Ramadan merupakan hal yang wajib kita laksanakan sejak terbit fajar sampai terbenam matahari. Kemudian qiyam Ramadan bersifat sunnah yang kita kerjakan sebagai ibadah tarawih, ibadah witir di malam hari, ditambah dengan berbagai macam ibadah-ibadah yang lain, termasuk tadarus Al-Quran dan lain sebagainya. Nah, kalau ini kita kerjakan, maka kata baginda Nabi, man qama ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambih. Barang siapa yang mampu melaksanakan qiyam Ramadan, ibadah-ibadah malam bulan Ramadan, didasari oleh keimanannya, didasari oleh keinginan mendapatkan pahala besar dari Allah, maka Rasulullah menjamin dia akan diampuni semua dosa-dosa yang sudah berlalu. Begitu janji baginda Nabi kepada kita bersama. Oleh sebab itu, kembali saya ajak kita bersama, mari saya dan kita bersama menjadi orang yang cerdas dalam pandangan baginda Nabi, yakni aktsaruhum lil mauti dzikra, yakni banyak ingat kepada mati. Kemudian wa aktsaruhum lima ba'dahu isti'dadan, banyak dia berfikir tentang bekal untuk kehidupan setelah datangnya kematian itu. Sedikit saya singgung masalah kematian ini, saudara-saudaraku rahimakumullah. Kita dibina dengan satu keyakinan bahwa setelah kematian ini ada kehidupan. Kehidupan yang nanti itulah kehidupan sejati, itulah kehidupan yang kekal. Sehingga ada ungkapan al-mautu babun wa kullun nas dakhiluha, bahwa mati itu adalah satu pintu di mana semua orang pasti akan memasukinya. Dan dalam setiap tuan guru kita, kiai kita, ustadz kita membacakan talqin kepada orang-orang yang meninggal di antara kita, apa ungkapan
dalam talqin, innal qabra awwalu manzilin min manazilil akhirah. Sesungguhnya kubur merupakan tempat yang pertama, tempat kehidupan ukhrawi yang mengawali kehidupan ukhrawi yang panjang. Itulah alam kubur itu. Dan begitu kita masuk liang kubur, kita akan hidup kembali, akan mulai dimintai pertanggungjawaban terhadap semua amal perbuatan kita. Nah, disinilah jamaah, para pemirsa, so'imin so'imat, para pendengar yang saya muliakan, bahwa kehidupan setelah kematian itulah kehidupan sejati, dan kita harus bersiap-siap untuk itu. Persiapan yang sangat utama sekali adalah persiapan dengan ibadah. Ibadah baru terlaksana kalau kita memiliki sikap takwa, saudara-saudaraku. Sikap takwa. Dan sikap takwa inilah yang merupakan tujuan akhir daripada pembinaan ibadah yang dibebankan oleh Allah kepada kita bersama. Allah berfirman pada ayat yang sangat populer di tengah-tengah kita, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai orang-orang mukmin, telah diwajibkan kepada kalian melaksanakan ibadah puasa sebagaimana telah diwajibkan kepada orang-orang terdahulu. Tujuan puasa itu adalah la'allakum tattaqun, agar kalian bertakwa. Nah, bagaimana takwa ini? Takwa ini, saudara-saudaraku rahimakumullah, sangat banyak kali dijadikan sebagai materi wasiat. Ada pada wasiat yang wajib, itulah khutbah Jumat. Setiap khutbah Jumat mesti ada wasiat takwa. Tidak sah khutbah Jumat tanpa ada wasiat takwa. Pada setiap ada perkawinan, ada khutbatun nikah. Pada setiap khutbah nikah juga ada wasiat takwa. Bahkan baginda Nabi, saudara-saudaraku rahimakumullah, kalau diminta nasihat oleh para sahabat, selalu kata Rasulullah, alaika bitaqwallah, kamu harus bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa takwa itu? Ini saya kira yang perlu saya ulas, dan sekalipun dalam waktu yang sangat pendek. Pertama, harus ada pada diri kita al-khauf minal jalil, rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala yang sangat mulia. Kita takut tidak taat, kita takut berbuat maksiat, kita takut menyimpang dari ajarannya. Sebab apa? Allah yang maha mulia punya siksa. Begitu kita tidak taat, kita akan termasuk orang yang disiksa. Maka seorang mukmin, seorang yang muttaqin, dia takut untuk terjebak dengan kemaksiatan. Ini yang pertama. Yang kedua, al-amal bitanzil, berupaya melaksanakan apa yang diturunkan oleh Allah. Baik itu sekarang ini, saudara-saudaraku, ibadah puasa. Jangan ada di antara umat baginda Nabi yang tidak melaksanakan ibadah puasa. Kalau ada saudara kita, ada keluarga kita, ada tetangga kita yang justru tidak berpuasa pada bulan Ramadan ini, harus menjadi orang yang pertama kita dakwahi. Disinilah perlu ada dakwah yang bersifat personal, yang itu merupakan kewajiban bagi semua diri kita bersama. Setiap kita lihat saudara kita tidak melaksanakan kewajiban, kita harus berikan nasihat. Ini sebab apa? Kalau sampai tidak berpuasa, itu kata Rasulullah di dalam sebuah riwayat, saudara-saudaraku, satu hari tidak berpuasa, nanti dia berkewajiban mengqadha'nya. Memang dengan mengqadha' hari yang dia puasakan sudah cukup secara aturan agama, tetapi sanksi hukum itu ukurannya dia akan qadha' dengan sepanjang tahun. Puasa yang dia tinggalkan dengan sengaja itu tidak akan terbayar, tidak akan terhapus dosa yang begitu besar karena sengaja tidak berpuasa. Lain halnya kalau orang itu tidak berpuasa karena udzur syar'i, faman kana maridan au ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhra. Kalau orang itu sakit, kalau orang itu musafir, silahkan dia ganti pada hari-hari yang lain. Yang ketiga, al-qanaah bil qalil. Mari puasa ini, saudara-saudaraku, membina jiwa kita menjadi orang yang qanaah. Kita dibatasi oleh agama kita. Sebelum terbenam matahari, jangan ada yang menyentuh makanan.
Begitu terbit fajar subuh, kita sudah mulai siap meninggalkan semua bentuk makanan. Ini kesiapan kita. Maka sikap ini harus membentuk jiwa qanaah. Kita harus merasa cukup dengan apa yang dihalalkan oleh Allah, dan kita merasa cukup dengan apa yang merupakan rizki halal yang diberikan oleh Allah. Itulah qanaah. Dan yang terakhir, al-isti'dad liyaumir rahil, yakni persiapan untuk bekal hidup untuk hari yang tidak ada akhir, hari yang begitu panjang. Persiapan untuk itu, saudara-saudaraku, tidak ada lain selain daripada ibadah. Nah, saat inilah kita didorong oleh Rasulullah, diberikan teladan oleh Rasulullah untuk meningkatkan, memaksimalkan semangat ibadah kita. Baginda Nabi diriwayatkan oleh para sahabat, beliau kalau sudah masuk bulan Ramadan, beliau memperlihatkan semangat ibadah yang sangat tinggi. Ia tidak pernah memperlihatkan semangat ibadah yang sekuat itu, yang sekuat di bulan Ramadan. Sebab apa? Di dalam riwayat, saat-saat bulan Ramadan inilah Rasulullah dikunjungi oleh malaikat Jibril alaihi salatu wassalam. Jibril kemudian mendatangi beliau. Jibril kemudian memberikan mendikte kepada beliau. Kadang-kadang Jibril menjadi imam di dalam salat, kadang-kadang Rasulullah jadi imam. Jadi seperti dinilai, dievaluasi wahyu-wahyu yang sudah diturunkan. Sehingga di dalam sebuah riwayat dikatakan, satu saat Jibril jadi imam, Rasulullah jadi makmum. Tapi satu saat Rasulullah jadi imam, Jibril jadi makmum. Itu terlaksana pada setiap bulan Ramadan. Maka pada setiap bulan Ramadan, Nabi memperlihatkan semangat ibadah yang sangat tinggi, sampai dinyatakan semangatnya itu asyaddu mir rihil mursalah, lebih kencang dari ukuran angin yang paling kencang. Itulah gambaran para sahabat tentang semangat ibadah baginda Nabi. Kalau toh juga saya dan kita semua tidak mungkin untuk sama dengan semangat Nabi, mari kita menjadi tabi'ina lahu, orang-orang yang mengikuti Nabi baik dalam tata cara ibadah maupun dalam semangat ibadah. Namanya pengikut, tidak mungkin sama dengan yang kita ikuti. Tetapi jangan tidak sama sekali. Taruhlah pada Ramadan ini, salat jamaah yang saya muliakan, ada salat tarawih. Jangan sampai kita tidak tarawih. Sebab apa? Tarawih merupakan salah satu ibadah sunnah yang muakkadah, yang tidak pernah ditinggalkan oleh baginda Nabi dan tidak pernah ditinggalkan oleh para sahabat. Begitu juga witir. Kalau di luar Ramadan, maaf kalau saya kemukakan terbuka, kita kadang-kadang jarang melaksanakan witir. Padahal witir itu muakkad, saudara-saudaraku. Sampai untuk mazhab lain, mazhab Imam Abu Hanifah, kalau beliau justru menjadi salah satu salat yang wajib. Sehingga kalau bagi mazhab Imam Abu Hanifah, itu 6 kali salat semalam. Cuma kalau witir itu tidak dibatasi rakaatnya, ya. Ada yang bisa 3 rakaat silahkan, 7 rakaat silahkan, 9 rakaat silahkan, 11 rakaat silahkan. Fikih memberikan bimbingan. Tentu kajian kita terhadap fikih perlu dilanjutkan terkait dengan kaifiat dalam pelaksanaan salat witir. Itu saudara-saudaraku. Kemudian yang terakhir, ibadah yang perlu kita dorong bagi diri saya dan kita semua adalah tilawatul Quran, atau istilah kita adalah tadarrus Al-Quran. Tadarus Al-Quran, Masya Allah, luar biasa. Kalau bulan Ramadan, semua masjid terdengar lantunan ayat-ayat suci Al-Quran melalui loudspeaker. Sekarang saja mungkin akan ada berkurang sedikit, tetapi pasti akan ada, baik dengan loudspeaker ataupun tidak dengan loudspeaker. Jadi semangat tadarus Al-Quran begitu tinggi di bulan Ramadan. Yang saya ingin ajak kita bersama, mari kemudian berlanjut menjadi satu wirid, satu amal ibadah keseharian kita Quran itu. Sehingga apa yang dicontohkan oleh baginda Nabi, ia selalu membaca Al-Quranul Karim. Para sahabat ada yang menghatamkan Quran sekali 3 hari, ada yang sekali 10 hari, ada yang sekali 15 hari, ada yang sekali 1 bulan.
Maaf kalau saya terbuka kepada kita bersama, kita lebih banyak sekali begitu dikhatamkan pada saat maulid, selesailah sudah hafal baca Quran. Nah tentu ini sesuatu kebiasaan yang harus kita rubah. Mari kita jadikan baca Quran menjadi ibadah yang rutin pada bulan Ramadan ini, sehingga peningkatan ibadah kita, saudara-saudaraku, di bulan Ramadan, pertama adalah tarawih, yang kedua adalah witir, yang ketiga tadarus Al-Quran. Di siang hari kita bisa perbanyak zikrullah. Pada saat kita istirahat sebentar dari kerja, kita berupaya untuk menunaikan ibadah-ibadah sunnah yang jarang kita kerjakan di luar bulan Ramadan. Salat duha, kita coba laksanakan salat duha, ya, sebab ada sebuah ungkapan dinyatakan oleh sebagian ulama sebagai hadis, tetapi sebagian ulama mengatakan tingkatan hadisnya itu dhaif, yaitu ada ungkapan man adda fihi tatawuan kana kaman adda faridatan fi masiwah wa man adda faridatan fihi kana kaman adda sab'ina faridah fi masiwah. Barang siapa yang menunaikan ibadah sunnah pada saat bulan Ramadan ini, maka pahala akan diberikan oleh Allah seperti melaksanakan ibadah wajib. Seseorang yang rajin melaksanakan ibadah wajib, dia akan diberikan pahala oleh Allah seperti orang melaksanakan ibadah 70 kali lipat. Salat zuhur saja kita berjamaah, maka bisa dikalikan kayak kita salat zuhur 70 kali di luar bulan Ramadan. Lebih-lebih kalau kita berjamaah, tinggal dikalikan 25 kali 70. Masya Allah. Sehingga rugi kita jamaah. Saudara-saudaraku rahimakumullah, kalau kita tidak memanfaatkan bulan Ramadan sebagai bulan ibadah bagi kita bersama. Mari kita tingkatkan semangat ibadah kita bersama. Kita mencoba untuk perbanyak baca Quran, jangan tertinggal salat tarawih, dan jangan kemudian terburu-buru di dalam pelaksanaan salat tarawih. Salat dalam jumlah rakaat yang sedikit, 8 rakaat, lebih utama daripada 20 rakaat tetapi ngebutnya luar biasa. Sampai kadang-kadang bacaannya tidak karuan. Nah ini yang kita hindari. Tentu kalau banyak kita pakai 20 rakaat, tetapi dengan bacaan yang tidak sampai mengorbankan makhraj huruf yang ada, ya tentu itu lebih afdal. Tapi daripada terburu-buru sehingga bacaan kita mewasal dari bismillah sampai waladhdallin dengan makhraj yang bertukar-tukar, maka tentu ini akan mengurangi nilai ibadah kita. Saya kira mari kita manfaatkan kesempatan ini sebaik mungkin untuk peningkatan ibadah, mendapatkan pahala yang sebesar-besarnya sebagai al-isti'dad liyaumir rahil, persiapan kita untuk menghadapi hari yang tidak ada akhir, kehidupan yang tidak ada akhir. Semoga apa yang saya sampaikan ini bermanfaat adanya, dan semoga Allah terima semua ibadah kita dan memberikan kekuatan kepada kita untuk saum Ramadan secara tepat, qiyam Ramadan dengan semangat yang tinggi, sehingga malam-malam Ramadan bisa kita hidupkan. Demikian, mohon maaf kalau ada hal yang kurang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.